Halo semua. Kenalin, aku Dia. Aku Putri, aku Aul. Dan hari ini kita mau kuliah pertama kali di GKUB. Temani kita yuk. Ayo. GKU Barat dibangun sekitar tahun 1984 sampai 1985 dan mulai digunakan pada awal tahun 1986. Gedung ini mempunyai 3 lantai dengan bentuk yang cukup unik, yaitu segi 8. Sejak pertama kali beroperasi, gedung GKU Barat langsung digunakan untuk kegiatan perkuliahan mahasiswa tahap persiapan bersama, angkatan 1985 pada semester genap. Secara fungsi, lantai dasar digunakan untuk 4 ruang kelas besar, beberapa ruang seminar, area kantin, dan juga toilet. Lantai 2 dan 3 masing-masing berisi 8 ruang kelas serta ruang pendukung lainnya. Total ada sekitar 20 ruang kelas dengan kapasitas maksimal 100 orang per kelas, dan semua menggunakan desain tempat duduk bertingkat seperti amphitheater. Dengan jumlah pengguna yang sangat banyak, terutama di jam sibuk, sistem sirkulasi dan keselamatan gedung jelas jadi hal yang penting untuk diperhatikan. Guys, live update. Kita bingung jujur. Aduh. Jujur harusnya sih sesuai petunjuk kelas kita di lantai 2 ya. Tapi tadi kita udah naik 3 lantai tapi masih belum nemu kelasnya. Terus gimana? Aduh. Tapi sekarang udah kayak mau telat banget. Jadi sih yaudah kita jalan lagi aja ya. Yuk. Yuk. Dari hasil pengamatan, masalah utama pertama yang kami temukan adalah tidak adanya SOP evakuasi yang dipasang di area publik. Di koridor utama maupun titik kumpul, tidak terlihat panduan atau petunjuk tertulis tentang apa yang harus dilakukan saat kondisi darurat. Hal ini berpotensi menimbulkan kepanikan jika terjadi bencana. Selain itu, rambu evakuasi dan tanda jalur keluar darurat juga sangat minim dan kurang terlihat jelas. Beberapa rambu berukuran kecil atau bahkan tertutup elemen bangunan. Dalam kondisi darurat seperti kebakaran yang penuh asap, rambu seperti ini tentu sulit membantu pengguna gedung menemukan jalan keluar. Hal lain yang cukup krusial adalah desain tangga gedung yang menggunakan sistem split level di mana ketika naik 1 lantai dan turun setengah lantai. Pola tangga yang saling bersilangan ini memang unik, tapi dalam situasi darurat justru bisa membingungkan, terutama bagi mahasiswa yang sedang panik dan berusaha cepat untuk keluar dari gedung. Risiko juga kami temukan di area utilitas, khususnya kantin di lantai dasar. Aktivitas memasak dengan kompor gas dan peralatan listrik berdaya tinggi berlangsung setiap hari tepat di bawah ruang-ruang kelas. Kondisi ini menjadikan area kantin sebagai titik dengan potensi risiko kebakaran paling tinggi. Sayangnya, risiko tersebut tidak diimbangi dengan sistem pengamanan yang memadai. Jarak antara dapur dan jalur evakuasi utama sangat dekat, dan tidak ada sistem pembatas api yang dapat menahan penyebaran asap ke lantai atas jika terjadi kebakaran. Jujur, capek. Kita nggak nemu-nemu dah. Aduh. Tapi kalian ngerasa ada yang janggal gak sih sama gedung ini? Jangan kenapa? Dari tadi sepanjang kita keliling-keliling, udah keliling berkali-kali nyari kelas, kita nggak nemu ada apar di luar ruang kelas. Sepanjang koridor gitu. Lagi juga ya? Jujur gue juga nggak ngeliat dari tadi. Jujur nggak ada. Lah, terus kalau misalkan ada kebakaran gimana ya? Kayak nggak mungkin gak sih Dip kalau nggak ada apa. Nanti kalau kebakaran masa kita evakuasi gimana dong? Iya. Wow. Tapi kita nggak boleh asumsi. Coba kita cari orang buat kita tanyain. Benar. Mungkin kita cari orang kali ya. Oke. Yuk, let's go. Oke guys, jadi kita memutuskan untuk nanya sama tugas di sini. Oke, we'll see. Jadi di sini aku udah sama yang juga gedung ini ya. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nggak? Perkenalkan, nama saya Rify Muhammad Salam. Saya bekerja sebagai General Service di TB. Oke. Jadi aku di sini mau nanya-nanya. Kayak dari tadi kan aku lumayan keliling-keliling, cuman nggak ngeliat ada apar di luar kelas gitu ya. Kira-kira kalau di dalam kelas itu ada kayak apar gitu nggak sih? Ada tiap kelas ada kebetulan. Oh, tiap kelas Ya, ada. di Oh, sini.
Berarti di dalam kelasnya Di dalam gitu kelasnya, ya? iya. Oke. Kalau buat sprinkle air yang buat memadamkan kebakaran itu udah ada belum? Kalau itu sih kebetulan nggak ada sih, nggak saya ngelihat sih di dalam kelasnya nggak ada gitu. Oh, kalau buat smoke detectornya Smoke detector terkait alarmnya juga? Nggak ada sih, di kemarin nggak ada kebetulan. Terus dari tadi juga kan setelah kita keliling-keliling kayak aku belum terlalu lihat adanya rambu-rambu kayak misalnya kalau lagi ada evakuasi gitu ya. Terus kira-kira ada simulasi, udah pernah ada simulasi terkait kalau misalnya ada bencana gitu nggak, kayak gempa bumi atau kayak kebakaran? Kebetulan nggak ada sih, belum pernah saya ngalamin buat simulasi gitu. Paling di area lain pernah, kalau di area lain atau gedung lain kayaknya pernah gitu. Jadi belum ada teman-teman. Oke, kayak sekian dari kami. Makasih ya. Ya. Masuk ke area ruang kelas, kami menemukan satu hal positif, yaitu ketersediaan APAR. Hampir di seluruh ruang kelas, APAR sudah terpasang di dekat pintu dan mudah untuk dijangkau. Ini menunjukkan bahwa standar dasar pengamanan kebakaran sebenarnya sudah mulai diterapkan. Namun, masih ada kekurangan penting. Kami tidak menemukan adanya smoke detector dan juga water sprinkle. Selain itu, di dalam kelas juga tidak ditemukan poster SOP bencana maupun petunjuk tindakan darurat. Jadi, meskipun APAR tersedia, tanpa informasi visual tentang cara penggunaan dan prosedur evakuasi, kesiapsiagaan mahasiswa di dalam kelas masih belum optimal. Dari pembahasan sebelumnya, kami menyusun beberapa rekomendasi program yang terdiri dari program jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Untuk program jangka pendek yang pertama adalah pembuatan video safety induction untuk membangun kesadaran dasar seluruh pengguna GKUB mengenai prosedur keselamatan gedung, khususnya terkait jalur evakuasi, titik kumpul, dan tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kondisi darurat. Yang kedua adalah penegasan jalur evakuasi dengan rambu glow in the dark untuk memperjelas jalur evakuasi di seluruh area GKUB, terutama pada koridor dan tangga yang minim pencahayaan saat kondisi darurat. Lalu, untuk program jangka menengah, yang pertama adalah simulasi evakuasi bencana rutin untuk melatih kesiapsiagaan seluruh pengguna GKUB dalam menghadapi kondisi darurat melalui praktik langsung, sekaligus menguji efektivitas jalur dan prosedur evakuasi yang sudah ada. Yang kedua adalah pemasangan sprinkler otomatis dengan tujuan memperkuat sistem perlindungan kebakaran aktif di GKUB guna mengurangi risiko penyebaran api secara cepat sebelum tim pemadam tiba. Dan yang ketiga adalah pengadaan fasilitas sirkulasi udara yang lebih baik supaya dapat meningkatkan kualitas udara di dalam gedung sebagai bagian dari respons terhadap tekanan iklim berupa peningkatan suhu ambient. Kemudian, untuk program jangka panjang, yang pertama adalah pengadaan fasilitas akses untuk difabel guna menurunkan kerentanan kelompok difabel yang saat ini berada pada risiko tertinggi dalam kondisi darurat maupun penggunaan sehari-hari. Dan yang kedua adalah audit pemeliharaan fasilitas penunjang keselamatan untuk memastikan fasilitas penunjang keselamatan yang ada seperti APAR, sprinkler, dan alarm kebakaran yang sudah terpasang di GKUB selalu dalam keadaan siap pakai. Oke guys, live update. Ternyata kelas kita dibatalin. Capek-capeknya doang. Capek-capek padahal keliling-keliling. Tapi at least kita dapat ilmu tentang GKUB. Mahal, jujur mahal. Iya kan? Jujur. Terus kita mau kemana? Ya udah balik. Atau mau geser? Ini bagus. Oke, kalau gitu thank you udah ngikutin kuliah kita day 1 hari ini walaupun kita nggak jadi kuliah ya. Ya. Oke. Udah. Bye.